Di tengah proses penyelidikan, sejumlah game daring yang diduga memuat unsur kekerasan mulai dipantau lebih ketat oleh pemerintah. Langkah ini dianggap perlu untuk mengurangi potensi tindakan berbahaya pada remaja. Polisi menetapkan satu tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan pasca kejadian, pelaku ikut dirawat di RS Polri Kramat Jati. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung jaringan teroris. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 16 saksi dan sejumlah barang bukti. Hasil uji laboratorium menyebut bahan yang digunakan diduga memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dansat Brimob Polda Metro Jaya menjelaskan, terduga pelaku membawa total 7 bom rakitan. 2 diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, 4 bom meledak di dalam bak sampah, 1 bom di taman baca berhasil dijinakan. Salah satu korban menjalani perawatan di RS Cempaka Putih. Keluarga mendorong agar penyelidikan diusut tuntas dan transparan. Saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan pentingnya komunikasi dan pencegahan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Game online seperti PUBG diduga menampilkan unsur kekerasan secara visual dan banyak dimainkan anak di bawah usia kategori. Ini contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Hingga saat ini sejumlah negara sudah melarang PUBG secara total. Afghanistan dan Bangladesh menetapkan pelarangan penuh. India pernah menghentikan PUBG pada 2020 sebelum kembali mengizinkannya dengan pengawasan langsung. Nepal dan Yordania juga melarang versi global PUBG. Versi China digantikan dengan game serupa yang disesuaikan regulasi domestik. Di Indonesia, pengawasan game daring diperketat melalui Indonesia Game Rating System. Seluruh game akan dikelompokkan sesuai usia mulai tahun 2026. Langkah ini diduga menguat setelah insiden ledakan SMA N72 sebagai upaya mencegah paparan konten kekerasan di dunia digital.
Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi sorotan. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pelaku memang benar menjadi korban bully? Lantas apa yang harus lingkungan lakukan untuk mencegah kasus serupa kembali terulang? Generasi muda dianggap fasih di media sosial, tapi juga diduga cenderung rapuh secara emosional. Saya Reza Nadia, inilah One on One. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama pemerhati sosial Devi Rahmawati. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Mbak, ini kan pelaku ini menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya ya. Dikatakan seperti itu. Lalu ini semakin menguatkan adanya kalau kasus ini adalah gejala sosial ya, Mbak. Lalu bagaimana sih? Misalnya mungkin dia di rumahnya itu tidak bisa memiliki tempat curhat, tidak ada dukungan emosional. Dan ini bagaimana bisa memicu terjadinya tindakan yang ia lakukan? Ya, pertama tentu kita prihatin terhadap kondisi anak kandung zaman di era digital hari ini. Artinya apa yang terjadi dengan ABH itu sebenarnya adalah puncak dari banyaknya tantangan, untuk tidak bilang penyakit sosial yang sekarang lagi menjangkiti generasi kita, bahkan generasi yang senior seperti saya. Yaitu apa? Kita sekarang memasuki era kemarau kawan. Artinya apa? Ada kekeringan rasa karena kesepian. Jadi survei di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia gitu ya, di negara-negara yang bahkan secara ekonomi masyarakatnya sangat mapan, kesepian menjadi satu pandemi yang tidak akan pernah berhenti sampai kita belum tahu ujungnya. Nah, ini yang kemudian membuat ketika seseorang merasa kesepian, terlepas apakah keluarganya utuh atau tidak, itu tidak pengaruh. Saya bisa jadi punya keluarga yang utuh, tapi saya sebagai ibu, saya pun sibuk sendiri. Dan riset menunjukkan 1 dari 5 orang dewasa itu merasa kesepian. Sedangkan 2 dari 10 anak-anak itu merasa kesepian. Bagaimana kemudian orang tua yang dalam kondisi rumah tangga yang utuh sekalipun bisa menjadi teman, menjadi hujan, menghalau kemarau kawan dari seorang anak ketika orang tua sendiri juga merasakan kelelahan dan kesepian. Nah, ini yang kemudian ketika bicara anak, di mana pakar-pakar mengatakan anak itu otaknya, fisik nih, otak nih baru bisa sempurna usia 24 tahun. Okay. Bagaimana mereka bisa melewati kesepian ini kalau sampai 24 tahun saja memang mereka belum sempurna, belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, masih diliputi awan emosi yang sangat tinggi. Orang dewasa seperti saya saja belum tentu stabil, yang artinya otaknya sudah selesai, tumbuh dan tanda kutip sempurna. Orang dewasa saja kesulitan, apalagi anak-anak. Nah, ini yang perlu difahami bahwa memang ketika tadi saya sampaikan ini menjadi penyakit sosial dunia, banyak orang kesepian, memang tidak semuanya melakukan tindakan kekerasan. Karena pada prinsipnya karakter manusia itu kan ada yang sangat agresif, ada yang pasif. Nah, tantangannya adalah kalau yang pasif, makanya sekarang angka percobaan bunuh diri dan bunuh diri meningkat, akan memilih menarik diri. Salah satunya mengakhiri hidupnya. Sebagian yang agresif kemudian akan melakukan tindakan-tindakan entah itu menyerang orang lain, menyakiti dan sebagainya. Yang tentu saja tidak semuanya, mohon maaf, berakhir dengan kematian.